Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Dinda Pirsa dengan NPM 1711021039. Saya sendiri Junior Anggara Putra dengan NPM 1711021089. Dan ada lagi Nisful Ardi dengan NPM 18110211029. Dan yang terakhir adalah Fuad Aska dengan NPM 18110211061. Oke, yang pertama adalah konsep dasar teori lokasi. Menurut Tarigan, teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang atau spatial order kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang potensial, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap keberadaan berbagai macam usaha atau kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial. Nah, adapun transportasi adalah pengangkutan barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi. Transportasi merupakan usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, di mana di tempat lain objek tersebut dapat lebih bermanfaat untuk tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan waktu yang diperlukan. Baiklah, saya Dinda Firsa akan melanjutkan materi selanjutnya. Secara umum, ada dua model yang diacu dalam menentukan lokasi terminal, yaitu model near site terminating dan model central terminating. Model near site terminating sangat sejalan dengan konsep dekonsentrasi planologis, yaitu untuk memecahkan masalah perkotaan, terutama kota-kota besar dengan meningkatkan fasilitas perkotaan dan juga mengembangkan pusat pertumbuhan baru di bagian pinggir kota. Selain itu, dekonsentrasi planologis bertujuan untuk membentuk titik-titik pertumbuhan baru di sekitar kota dengan harapan titik pertumbuhan ini dapat menjadi generator perkembangan serta sekaligus daya tarik kota, sehingga dapat mengurangi beban pusat kota. Yang kedua itu ada model central terminating. Model ini mengembangkan satu terminal terpadu di tengah kota yang melayani semua jenis angkutan di kota tersebut. Model ini memberikan keuntungan dalam hal aksesibilitas seperti relatif dekat dengan pusat aktivitas sehingga potensial sebagai pembangkit dan penarik jalanan, mengurangi transfer karena distribusi perjalanan ke seluruh bagian kota dilakukan langsung dari terminal tersebut, serta lokasi yang mudah dicapai oleh penumpang. Adapun kelemahan teori ini, tidak adanya pemisah antara arus lokal dengan regional, sehingga memungkinkan terjadinya konflik dalam lalu lintas lebih besar. Model ini disarankan untuk dikembangkan pada kota-kota baru, terutama kota besar. Model ini secara prinsip sama dengan aglomerasi, yaitu pengelompokan berbagai kegiatan dan penduduk di titik kota. Kota tidak saja sebagai pusat administratif, tetapi juga sebagai pusat pelayanan berbagai kebutuhan penduduk kota maupun daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisful Ardi dan dengan NPM 18110211029. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai pertimbangan atau alasan yang digunakan dalam penentuan lokasi didirikannya terminal Raja Basa. Dari data yang kami dapat, itu ada dua pertimbangan atau alasan yang paling kuat dalam didirikannya terminal Raja Basa ini. Pertama itu ketersediaan lahan, yang kedua itu pengembangan wilayah. Untuk alasan pertama, ini ketersediaan lahan. Seperti yang kita tahu, dalam penentuan lokasi dalam industri apapun, ketersediaan lahan itu menjadi salah satu faktor yang paling penting. Contohnya saja dapat kita bayangkan dalam pendirian terminal Raja Basa itu hingga sampai untuk saat ini itu hampir tidak mungkin kita menemukan lokasi yang sejenis. Karena bagaimanapun dalam mendirikan terminal dengan tipe bus A itu memerlukan wilayah yang cukup luas dan juga jauh tidak terletak di tempat yang terlalu padat seperti itu. Nah, kebetulan dalam pendirian terminal Raja Basa itu tidak mengalami kendala
kendala apapun, terutama dari penolakan masyarakat. Karena seperti yang kita tahu, dalam pendirian terminal Jabasa itu letaknya itu berada di pinggir kota. Sehingga dalam kasus seperti ini, kita dapat menggunakan model near set terminating. Nah, model near set terminating ini sangat cocok jika kita gunakan dalam kasus terminal Jabasa karena letaknya yang berada di pinggir kota seperti itu. Nah, dalam model near set terminating ini lalu lintasnya itu terbagi menjadi dua. Jika dalam kota kita dapat menggunakan angkutan kota yang berawal dan berakhir di wilayah terminal seperti itu. Hal ini merupakan suatu bentuk upaya untuk menghindari memisah antara mana sih lalu lintas regional dan mana lalu lintas lokal sehingga dapat mencegah kemacetan atau jam traffic. Walaupun begitu, dengan menggunakan model near set terminating ini itu ada beberapa kelemahannya. Yang pertama itu waktu tempuhnya jadi lebih panjang, dan yang kedua proses transfernya jadi lebih banyak seperti itu. Jadi jika biasanya bisa ditempuh, perkiraan kita menempuhnya itu jaraknya itu lebih pendek, ini jadi lebih panjang gitu karena letaknya yang berada di pinggir kota seperti itu. Nah, alasan yang kedua itu pengembangan wilayah. Seperti yang kita tahu dalam ilmu ekonomi, nah perkembangan transportasi dan pembangunan ekonomi itu saling berhubungan. Jadi ketika perkembangan transportasi semakin bagus, maka pembangunan ekonomi juga akan semakin mudah. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ketika perbangunan moda transportasinya semakin lebih cepat, lebih efisien, maka produktivitas para karyawan itu juga akan semakin mudah seperti itu. Nah, selain itu, latar belakang didirikannya terminal Jabasa ini, ya ini bertujuan untuk meratakan pembangunan. Seperti yang kita tahu, kan pembangunan di kota-kota itu lebih terpusat di tengah kota. Nah, diharapkan dengan dibangun terminal ini, maka setidaknya itu bisa meratakan pembangunan gitu. Karena bagaimanapun seperti yang kita tahu ya, dengan didirikan terminal ini itu diharapkan itu bisa merangsang pertumbuhan. Dengan didirikannya terminal ini nanti diharapkan bakal ada beberapa layanan publik yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fotaska dari kelompok 7 dengan NPM 1811021061. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan terminal. Dari perkembangan terminal itu kita bisa nilai dari 4 aspek, yaitu kondisi penumpang, kondisi bus, dan juga kondisi pedagang serta kondisi fisik. Dari kondisi penumpang saya akan menjelaskan karena minat penumpang untuk menggunakan terminal sebagai tempat untuk memulai dan mengakhiri perjalanan serta tempat untuk berpindah antar moda transportasi dapat dijadikan sebagai indikator. Sebagai indikator perkembangan terminal dilihat dari segi penumpangnya. Dari subjek penelitian beranggapan bahwa kondisi terminal Raja Basah saat ini sepi dan tidak menunjukkan adanya perkembangan. Hal ini dikarenakan fasilitas yang ada dan kondisi tempat dari terminal tersebut itu tidak baik, sehingga kenyamanan yang ada pada konsumen atau penumpang itu merasa tidak nyaman ketika memakai terminal tersebut, baik itu terminalnya ataupun sarana yang lainnya. Berbeda dengan pemaparan subjek yang bernama Didi dan Karno bahwa kondisi terminal Raja Basah sepi atau kurang diminati oleh penumpang karena lebih banyak penumpang yang memanfaatkan kereta api untuk memulai dan mengakhiri perjalanannya. Ini benar, dikarenakan hal tersebut kereta api lebih cepat sampai ke tujuan daripada yang dicapai oleh bus itu sendiri. Kemudian kondisi bus. Yang kedua, kondisi bus dapat menjadi indikator perkembangan suatu terminal. Semakin banyak armada bus yang memanfaatkan terminal, maka secara tidak langsung akan dapat meningkatkan efektivitas terminal itu sendiri. Kondisi terminal Raja Basah saat ini sepi penumpang, sehingga hal itu berpengaruh terhadap pendapatan subjek. Hal ini kenapa sepi?
itu karena fasilitas dan juga kondisi terminal itu sangat mempengaruhi minat dan juga kenyamanan yang didapat oleh para penumpang, sehingga pendapatan subjek itu menjadi turun dan kondisi bus menjadi tidak terawat karena tidak ada pendapatan yang masuk untuk merawat kondisi bus itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kondisi pedagang. Dari pemaparan subjek penelitian Sudarsono diketahui bahwa kondisi terminal Raja Basa kurang diminati oleh pengguna maupun penyedia jasa transportasi. Menurutnya, di antara terminal-terminal terdahulu yang pernah ada, terminal terlama yang terletak di Kemiling adalah terminal yang paling diminati oleh pengguna maupun penyedia jasa transportasi. Peristiwa itu menyebabkan sebagian penumpang menjadi bingung, sehingga penumpang enggan untuk memanfaatkan terminal Raja Basa. Karena itu pula pendapatan subjek Sudarsono menjadi berkurang. Ini dikarenakan jam daripada pedagang itu sendiri terlalu sedikit dan juga penumpang yang datang ke terminal Raja Basa sedikit, sehingga kondisi daripada pedagang yang ada di sana itu seperti halnya kondisi yang ada pada supir bus yang pendapatannya kurang, sehingga kondisi yang ada pada pedagang di sana terawat dan juga tidak layak untuk dibeli oleh para konsumen karena tempatnya sudah tidak terawat lagi karena tidak ada pemasukan yang menutupi untuk hal. Kemudian kondisi fisik terminal tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Pada beberapa bangunan dan bagian bangunan yang ada di terminal tidak dalam kondisi baik, bahkan ada beberapa bangunan yang kini sudah tidak terpakai lagi. Hal ini juga mengundang minat dan ketidaktertarikan penumpang untuk memakai daripada sarana dan prasarana terminal itu sendiri, karena mereka ingin keselamatan dan kenyamanan mereka terjamin oleh pihak terminal itu sendiri. Sehingga kondisi ini menyebabkan tidak ada pemasukan kepada terminal dan tidak ada dana untuk perawatan kondisi fisik daripada terminal tersebut, sehingga semakin tidak terawat. Kemudian kesimpulan kami yaitu, berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan di terminal Raja Basa dapat disimpulkan yaitu, yang pertama, ketersediaan lahan. Ketersediaan lahan menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi didirikannya terminal Raja Basa. Dengan keterbatasan lahan yang ada di tengah kota, maka tidak mungkin jika mendirikan terminal dengan tipe A pada lokasi di tengah kota. Dalam hal ini, model yang diterapkan adalah model near site terminating atau terminal yang terletak di pinggiran kota, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara ketersediaan lahan dengan model yang diterapkan untuk penentuan lokasi terminal Raja Basa. Kemudian yang kedua, pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah kami simpulkan yaitu kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki wilayah secara bertahap dari kondisi yang kurang berkembang menjadi berkembang. Upaya pengembangan wilayah dapat dilakukan dengan cara melakukan perbaikan dalam bidang transportasi. Dengan menempatkan terminal di batas kota, diharapkan dapat memicu perkembangan di sekitar tempat berdirinya terminal Raja Basa. Nampaknya upaya tersebut sudah menunjukkan hasil sedikit demi sedikit. Terlihat dari daerah sekitar terminal terkini mulai menunjukkan perkembangannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara pengembangan wilayah dan penentuan lokasi terminal Raja Basa untuk perkembangan terminal Raja Basa tersebut ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.